Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut untuk membahas yang namanya cara kerja otot lurik. Kita sudah tahu tadi bagaimana komponen dari serabut otot atau si miofibril ini. Bahwa tadi miofibril itu terdiri dari komponen aktin dan miosin. Nah, unit kontraktil aktin dan miosin ini terdapat di dalam sarkomer. Ya. Nah, kita akan lihat tahu satu persatu pengertian dari sarkomer, sarkolema, miofibril, dan tubulus tadi ya. Sarkolema itu merupakan membran plasmanya dari si serabut otot atau si miofibril tadi. Nah, oke. Miofibril tadi merupakan serabut ototnya, dia di mana terdapat filamen aktin dan miosin. Nah, si sarkomer itu merupakan dua garis berturut-turut dari garis Z yang dibatasi oleh garis Z. Nah, meliputi zona A atau pita A. Nah, pita A ini tadi yang dimiliki oleh si miosin karena dia bergaris gelap tadi ya, karena tebal. Miosin itu kan tebal. Nah, sedangkan zona B adalah zona yang lebih sempit dari zona H. Nah, artinya bukan zona B ya. Ini lebih tepatnya adalah pita I. Pita ini itu dia lebih tipis. Sehingga dia lebih terang warnanya. Tubulus T ini dibentuk dari lekukan ke dalam sarkolema, berfungsi untuk perjalanan impuls. Oleh karena itu, otot itu terlihat lurik. Retikulum sarkoplasma itu terbentuk dari tubulus T tadi ya, yang membentuk jaringan-jaringan kanal, di mana nanti di dalam retikulum sarkoplasma inilah si tempat ion Ca berada untuk mengaktifasi miosin mengikat si aktin. Sudah tahu sendiri ya, fungsinya ion Ca itu dia mengaktifasi untuk miosin mengikat si aktin. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ini filamennya, bahwa di dalam sarkoplasma itu ada filamen kontraktil, ada aktin dan ada miosin. Kalau aktin itu yang tipis dari kata-kata tin, ini tipis, sedangkan miosin filamen yang tebal. Jadi saya jelaskan tersebut. Nah, kenapa filamen aktin itu tipis? Karena dia terdiri dari tropomiosin ini ya nak ya. Nah, tropomiosin dan komponen troponin, di mana troponinnya itu ada komponen segmen ICT. Nah, di sini ini aktinnya. Oke ya, ini aktinnya. Aktin itu yang komponen tipis, di mana dia ada dua. Di aktin ini ada dua penyusun. Aktin yang tipis ini ada dua penyusun. Nah, penyusun yang pertama itu namanya tropomiosin. Sedangkan komponen yang kedua itu namanya troponin. Tropomiosin itu yang bentuknya seperti benang. Ini ya, ini tropomiosin. Sedangkan, yang bentuknya bulat-bulat ini itu merupakan komponen dari troponinnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang miosin. Miosin itu kan komponen yang tebal. Nah, dibandingkan aktin, dia memiliki apa? Dia punya kepala nih. Dia punya kepala. Dimana nanti kepalanya ini dia yang berfungsi untuk mengikat si aktinnya. Di bagian mana mengikatnya? Di bagian troponinnya. Oke, selanjutnya ada leher, ada juga ekor. Ini adalah komponen dari miosin. Oke, selanjutnya apa yang terjadi ketika kontraksi otot? Kalian bisa lihat di sini ya nak ya. Kontraksi otot dimulai ketika ada ion Ca masuk. Nah, ketika ion Ca2+ masuk di dalam sel saraf ini, sel saraf itu kan menghantarkan yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dia berisi yang namanya persinyalan, misalnya, waduh ada rasa sakit, ada rasa sakit dari cubitan, nah, otomatis kan otot itu akan terasa sakit
ya bikin kita akan terasa lebih sakit. Nah, asetilkolin ini membawa rangsangannya. Dia membawa rangsangan rasa sakit tadi. Nah, rangsangan ini akan masuk ketika apa? Ketika ion Ca masuk. Nah, ion Ca masuk. Ketika ion Ca2+ masuk, dia akan mengaktifasi yang namanya si miosin. Nah, kepala si miosin ini. Ya. Oke. Ketika ion Ca masuk, di garis yang pertama ini ya. Ion Ca yang masuk, dia akan masuk ke dalam kepalanya miosin. Jadi ke komponen yang tebal. Nah, kepala miosin itu yang tebal ya. Kenapa? Karena si kepala miosin ini berfungsi untuk apa? Menarik. Nah, dia akan menarik si aktin. Ini. Nah, menariknya di mana? Di komponen yang namanya troponinnya. Troponinnya, bukan di komponen yang namanya tropomiosin. Oke, yang di bagian bulat-bulat ini ya. Ingat yang bulat-bulat itu adalah troponin, sedangkan yang seperti benang itu adalah tropomiosinnya. Nah, selanjutnya, ketika ion Ca sudah mengikat sudah ada di kepala miosin, apa yang terjadi? Di situ terjadi penggabungan antara ADP dan fosfat. Nah, di sini ya, terjadi yang namanya cross-bride. Nah, ADP dan fosfat yang ada di dalamnya, ADP plus fosfat. Nah, yang ada di mana? Ini ada di kepala. Yang ada di kepala miosin, dia akan bergerak. Nah, dia akan bergerak kemana? Keluar. Nah, dia akan keluar. Ketika keluar, apa yang terjadi? Ya tadi, kalau ADP dan PI-nya keluar, otomatis si aktin ini akan terikat, tertarik. Oke, begitu ya. Jadi nih, ada ion Ca masuk ke kepala miosin. Nah, dia kan harus menarik aktin nih. Di bagian mana? Di bagian troponin. Nah, otomatis untuk mengikat aktin ini, ada ADP-PI yang ada di dalam kepala miosin itu harus keluar. Harus keluar. Ketika dia keluar, otomatis aktinnya akan tertarik. Nah, begitu ya. Bisa dilihat sini, ini namanya ketika tertempel kepala miosin ini tertempel pada bagian si aktin ini di bagian troponinnya. Nah, itu terjadi cross-bride. Cross-bride ini berarti peristiwa ketika ADP plus fosfat ini menempel pada bagian troponinnya. Troponin dari siapa? Dari aktinnya. ADP dan PI-nya ini ada di mana? Dia ada di miosinnya. Peristiwa menempelnya aktin dan miosin ini namanya cross-bride. Nah, selanjutnya, kapan akan tertarik? Dia akan tertarik, si aktin akan tertarik. Nah, aktin akan tertarik ketika ADP plus fosfat, ini kan yang ada di miosin nih, ini keluar. Keluarnya dari mana? Ya otomatis keluar dari miosin. Gitu ya. Otomatis ketika keluar, apa yang terjadi di kepala miosinnya? Nah, yang terjadi di miosin, dia akan terbentuk yang namanya AT. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, kapan kepala miosin ini akan teraktivasi? Kepala miosin itu akan mengikat ATP. Ya, akan mengikat ATP di sisi yang berikatan dengan aktin yang masih inaktif. Jadi miosin ini kan miosin yang belum aktif nih. Nah, di dalamnya itu kan ada ATP. Nah, di sininya ada kepala miosin yang sudah teraktivasi ADP menjadi fosfat. Nah, ketika ADP dan fosfat ini mengikat si aktin,
aktin ini akan tertarik. Nah, tapi kan sebelumnya masih ada ATP nih. Nah, kapal miosin ini akan mengikat ATP lagi. ATP akan dihidrolisis menjadi ATP dan fosfat, sisi yang akan berikatan dengan aktin. Nah, jadi yang berikatan itu adalah ADP dan fosfat dengan siapa? Bagian dari troponinnya si miosin. Troponinnya si aktin ya. Oke, paham? Nah, selanjutnya ion Ca ini akan menggeser si tropomyosin sehingga sisi aktif aktin akan membuka. Nah, kepala miosin melepas ADP dan P menyebabkan layar miosin bengkok sehingga terjadi yang namanya sliding filamen atau otot itu berkontraksi. Jadi kapan terjadi yang namanya kontraksi adalah ketika miosin sudah melepaskan si ADP seperti penjelasannya Bu Suci ini yang di sebelumnya ya. Nah, aktin kan tertarik. Karena aktinnya tertarik, otomatis dia terjadi yang namanya kontraksi. Disinilah yang namanya terjadi kontraksi. Ini terjadi namanya kontraksi atau pemendekan otot. Gitu ya. Nah, jadi ATP akan datang. ATP asal mereaktivasi sisi aktif miosin menjadi yang tidak aktif lagi sehingga terlepas dari sisi aktif-aktif. Ion Ca dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma sehingga tropomyosin bergeser menutup kembali sisi aktif-aktif. Filamen aktin dan miosin terpisah sehingga otot relaksasi. Jadi, kapan otot ini akan rileks? Nah, otot yang akan rileks itu adalah ketika ATP datang. ATP-nya ini datang nih. Nah, ATP ase yang datang ini akan mereaktivasi lagi si komponen miosin tadi. Miosin kan yang tadi adanya ADP sama PI. Dia akan, kalau kedatangan ATP justru dia tidak aktif. Nah, sehingga lepaslah komponen aktinnya. Dan ion Ca, gimana? Ion Ca-nya itu yang ada di dalam, dia akan dipompa ke retikulum sarkoplasma sehingga tropomyosinnya bergeser menutup kembali ke sisi aktin. Jadi tropomyosinnya ini aku juga akan terlepas, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan gambarkan untuk gambar yang terlepasnya dari ini ya, dari otot yang relaksasi. Coba kita lihat nih. Ini kan kepala miosin nih. Kepala miosin yang tidak berdekatan dengan ini ketika relaksasi. Nah, miosin yang tidak berdekatan ini dengan si aktin ini, dia terdapat yang namanya ATP. Nah, sehingga apa? Tropomyosinnya, ya, tropomyosinnya itu akan bergeser menutup kembali sisi aktif-aktif. Nah, ini tropomyosinnya ini akan menutup si aktin ini. Tropomyosinnya ini akan menutup si bagian aktin